Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam pertemuan ketiga ini, teman-teman, kita akan bahas tentang laporan audit. Jadi, sebagaimana yang sudah saya singgung dalam pertemuan selanjutnya, bahwa laporan audit itu bentuknya adalah sudah ada standarisasinya, ya, sehingga kita akan bahas secara mendalam gitu. Dan ini di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang laporan audit. Langsung aja ya. Nah, jadi ada 4 macam jenis opini auditor, teman-teman, dalam laporan audit. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion ya, bahasa Inggrisnya opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian ada opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Kemudian ada yang ketiga, opini tidak wajar, adverse opinion. Yang keempat adalah menolak memberikan opini, disclaimer opinion. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu-satu terkait dengan 4 jenis opini auditor ini. Yang pertama, teman-teman, itu adalah opini wajar tanpa pengecualian. Nah, apa aturannya? Ya, saat kita bisa memberikan opini wajar itu pada saat apa? Yaitu pada saat diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material atau disesuaikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan atau financial reporting network. Yang dimaksud dengan kerangka pelaporan keuangan itu adalah standar akuntansi dan peraturan yang berlaku di negara penerbitan laporan. Jadi di saat auditor sudah menjalankan proses audit, kemudian tidak ada salah saji yang material dan kemudian sudah sesuai dengan PSAK ya kalau di Indonesia, maka itu bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Oke, kemudian teman-teman, yang pertama tadi adalah opini wajar. Nah, yang tiga ini teman-teman ya, oh ini salah nomornya ya, ini ada nomor 2, 3, 4 ini. Tiga ini teman-teman kita bisa klasifikasikan sebagai selain yang tidak wajar teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk yang pertama, selain yang wajar ya, yaitu opini wajar tapi dengan pengecualian, ini diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, tapi pada bagian tertentu dari laporan keuangan terdapat salah saji material atau terdapat keterbatasan luas pemeriksaan. Keterbatasan luas pemeriksaan terjadi pada saat auditor tidak bisa memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk pengujian audit. Nah, kalau yang wajar tadi dia sudah jelas ya, bebas dari salah saji material, kemudian tidak ada keterbatasan luas pemeriksaan. Nah, kemudian kalau ada salah saji material pada bagian tertentu saja dari laporan keuangan, kemudian terdapat juga keterbatasan luas pemeriksaan, maka itu auditor bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau salah saji yang keempat, opini tidak wajar teman-teman, itu kalau saja saji materialnya ekstrim teman-teman, hampir di seluruh bagian laporan keuangan ya, karena menyimpang terhadap PSAK, maka itu bisa menerbitkan opini tidak wajar. Jadi kalau yang opini wajar tadi adalah dia hanya salah saji materialnya pada bagian tertentu saja. Kalau opini tidak wajar, ini salah saji materialnya hampir di seluruh laporan keuangan dan ekstrim dan menyimpang dari PSAK. Nah, yang terakhir adalah kalau skop atau luas pemeriksaannya dibatasi, teman-teman. Nah, maka itu secara ekstrim juga ya. Jadi kalau yang ini tadi mungkin hanya bagian-bagian tertentu yang dibatasi, cuma mungkin hanya bagian yang biaya gaji misalnya. Nah, tapi kalau yang di sini nih hampir sebagian besar lah, misalnya akun pendapatan, akun biaya, akun aset dibatasi semua pemeriksaannya, maka auditor bisa menolak untuk memberikan pendapat. Itu teman-teman, kapan saat kita memberikan opini audit. Oke, nanti kita ada guidance-nya ya di akhir ya. Jadi saat materialnya seberapa, kemudian kondisi pemeriksaannya bagaimana, kemudian opininya apa, kita akan belajar. Kemudian, nah, hal yang paling penting teman-teman adalah salah saji yang mengakibatkan pengecualian dari opini wajar atau opini tidak wajar adalah salah saji yang tidak memungkinkan lagi untuk
dibuatkan usulan revisi oleh auditor. Jadi gini teman-teman, biasanya saat auditor menemukan material misstatement atau salah saji yang material gitu, itu ada yang namanya ini teman-teman, istilahnya di audit ya, kita istilahnya adalah PAJI. Jadi Purpose Adjustment Journal Entry. Jadi ini adalah journal adjustment yang kita sarankan, kita berikan kepada klien untuk dilakukan penyesuaian gitu. Nah, kalau klien oke gitu, berarti salah sajinya sudah bisa kita katakan bahwa tidak ada lagi salah saji kan, karena salah sajinya kita sudah berikan saran, hey ini klien kamu ada salah saji material. Nah, tapi ini masih bisa diperbaiki dengan cara kamu bikin adjustment seperti ini. Ya, misalnya salah saji material pada revenue misalnya ya. Nah, kemudian kamu bisa benerin dengan revenue-nya di adjust sekian. Kemudian kliennya menerima, oke, saya benerin. Nah, itu sudah artinya sudah tidak ada lagi salah saji material dalam laporan keuangan itu. Tetapi kalau salah saji materialnya sudah tidak lagi dimungkinkan untuk dibuatkan usulan revisi, nah karena bersifat akut atau ada kaitannya dengan hukum ya, maka itu adalah sudah pasti nanti opininya tidak bisa wajar teman-teman. Sudah pasti yang ketiga tadi, yaitu bisa dengan pengecualian, bisa dengan tidak wajar gitu, atau bisa dua ya berarti ya, karena yang satu lagi yang disclaimer tadi karena bukan masalah salah saji tapi karena masalah scope ya. Jadi bisa pengecualian dari opini wajar atau opini tidak wajar, bisa kedua hal itu teman-teman. Ya. Nah, kita akan bahas teman-teman gimana sih aturannya, bagaimana hubungannya antara materialitas dengan materialitas salah saji ya, dengan opini. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat ada 3 kolom ya, ada level materiality, kemudian ada ini adalah signifikansi keputusan teman-teman. Ya, signifikansi keputusan klien terhadap salah sajinya bagaimana, kemudian ini adalah nanti hasil opininya. Pertama, jika salah sajinya tidak material, kemudian pengguna laporan keuangan tidak akan terpengaruh dengan keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan tidak akan terpengaruh oleh salah saji ini, maka opininya adalah unqualified atau wajar teman-teman. Nah, kemudian kalau salah sajinya material ya, artinya adalah material itu adalah nanti si pengguna laporan keuangan ini akan salah nih untuk saat mengambil keputusan jika berdasarkan laporan keuangan ini gitu gampangannya, maka opininya adalah qualified atau wajar dengan pengecualian. Nah, kalau materialnya tinggi ya, ini berarti most or all user decision based on the financial statement are likely to be significantly affected ya. Jadi ini kalau yang di sini tadi hanya affected, tapi kalau yang di sini ada secara signifikan akan terpengaruh ya, karena materialitasnya tinggi, salah saji materialnya itu sangat pervasif atau akut. Nah, maka opininya bisa disclaimer atau adverse. Itu teman-teman hubungan antara materialitas dengan opini ya. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang etik ya, salah satunya adalah terkait independensi. Lack of independence require a disclaimer regardless of materiality. Jadi misalnya nggak ditemukan salah saji gitu ya, nggak ada salah saji material tapi auditornya tidak independen ya, maka itu sudah auditor tidak bisa memberikan opini gitu teman-teman. Oke, itu kemudian selanjutnya adalah bentuk laporan audit ya. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang tipe-tipe opini audit, nah sekarang kita masuk dalam laporan auditnya. Laporan audit ada yang bentuk standar ya, artinya adalah opininya juga opini wajar tanpa pengecualian, unqualified. Kemudian kalau opininya wajar, maka paragraf dan kalimat dalam laporan auditnya itu bersifat standar
atau sudah baku tertentu. Nah, kemudian kalau misalnya laporan auditnya adalah selain yang wajar, ya bisa qualified, wajar dengan pengecualian, bisa adverse, tidak wajar, atau bisa disclaimer, memberikan opini, maka paragraf atau dan penjelasan atas laporan audit tidak dibuat dalam bentuk standar. Jadi kalimatnya nanti penjelasannya akan berbeda-beda gitu maksudnya teman-teman. Nggak ada bentuk baku gitu. Ada aturannya gitu, cuma kalimatnya bisa sangat berbeda. Tapi kalau yang ini tadi kalimatnya sudah bersifat standar teman-teman. Kita nanti akan lihat contoh. Oke. Nah di sini yang tadi saya bilang teman-teman ya. Bagaimana hubungannya antara ini kita membahas khusus untuk ini ya teman-teman ya. Di sini ada level of materiality, ada material atau imaterial, kemudian ini ada kondisinya teman-teman ya. Kondisi laporan keuangan itu contoh yang pertama ini teman-teman. Jadi prinsip akuntansi tidak diterapkan dengan konsisten gitu. Ya, misalnya depresiasi pada bulan Januari sampai Juni pakai straight line, kemudian Juni sampai Juli dia pakai double declining gitu. Nah itu kan nggak konsisten. Kalau misalnya hal itu adalah tidak material ya sifatnya, nanti material atau tidaknya kita belajar di pertemuan depan teman-teman ya sepertinya. Atau di pertemuan berapa nanti kita akan belajar untuk menentukan material. Nah kalau misalnya itu tidak material maka bisa opininya adalah wajar. Tapi kalau misalnya itu adalah material ya, kalau prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten, hasilnya adalah material ya terhadap laporan keuangan, maka bisa nanti bisa masih tetap wajar cuma dengan paragraf penjelasan ya. Jadi masih tetap wajar teman-teman, cuma ada paragraf penjelasannya, ada tambahan lagi selain yang dari yang standar tadi. Nah kemudian kalau substansial ada kondisi laporan atau perusahaan yang kita audit ada substansial doubt about going concern. Nah ini kemarin kita juga sudah singgung ya teman-teman ya, going concern itu keberlangsungan usaha. Jika auditor ada keraguan terhadap keberlangsungan usaha suatu perusahaan, jika sifatnya adalah material ya sangat besar gitu pengaruhnya, masih bisa unqualified. Tapi kalau ini kalau imaterial maka bisa unqualified, tapi kalau material unqualified dengan paragraf penjelasan terkait dengan going concern-nya. Nah ini sama, ini melenceng juga dari GAAP atau standar accounting secara keseluruhan, hampir sama dengan yang pertama tadi. Jika imaterial maka tetap wajar, tapi kalau material wajar dengan paragraf penjelasan. Kemudian ini yang keempat ini, kemudian ada masalah hal-hal tertentu misalnya terkait dengan legal gitu ya. Nah itu jika tidak material opininya masih bisa wajar saja, tapi kalau material maka harus ada paragraf penjelasannya juga teman-teman. Jadi bukan bentuk baku lagi, tapi harus ada penjelasannya. Kemudian use of another auditor ini maksudnya adalah nah biasanya di grup itu teman-teman, di perusahaan itu kan terdiri dari banyak company, ada anak usaha. Nah biasa ada beberapa perusahaan yang kondisinya adalah yang mengaudit parent company itu berbeda dengan yang mengaudit subsidiary company. Nah itu nanti harus ada modified wording teman-teman, atau nanti harus ada penjelasannya juga itu bahwa kita rely terhadap auditor X untuk anak perusahaan yang ini gitu teman-teman. Nah kemudian ini tadi teman-teman yang kita bahas ya, yang sudah kita bahas di atas tadi ya. Ini adalah, nah jika skopnya dibatasi ya, kemudian level of material tidak material maka tetap wajar. Nah tapi kalau level dibatasi kemudian sudah material, maka itu adalah nanti adalah wajar dengan pengecualian. Kemudian materialitinya ini tadi sangat pervasif, atau salah satu materialnya sangat pervasif, maka itu adalah disclaimer atau tidak memberikan pendapat ya jika skopnya dibatasi. Nah kemudian jika tidak sesuai dengan standar, jika imaterial atau tidak material maka masih tetap wajar, tapi kalau material maka jatuhnya adalah qualified atau wajar dengan pengecualian. Nah kalau misalnya pervasif ya,
tidak sesuai dengan standarnya, sangat pervasif, sangat akut, maka itu adalah nanti bisa tidak wajar. Nah, kemudian ini melenceng ya. Kalau ini tadi adalah tidak sesuai ya, tapi kalau ini melenceng jadi berkebalikan dengan standar yang ada gitu ya. Kalau imaterial masih unqualified, tapi kalau sudah material maka itu kita udah nggak bisa ngasih pendapat gitu, karena standar yang digunakan bertolak belakang gitu tanpa melihat materialitinya. Ini teman-teman sebenarnya tabel ini sih ya yang bisa merangkum kuliah kita hari ini ya. Selain tadi pengertian yang disclaimer, adverse, qualified, opini sama unqualified, maka jika kita sudah paham itu, maka untuk kapan kita memberikan unqualified, kapan kita memberikan qualified, kapan kita memberikan disclaimer, kapan kita memberikan adverse, panduannya semuanya ada di sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini teman-teman. Nah, ini adalah elemen laporan auditnya. Yang pertama ada judul laporan, alamat, kemudian paragraf pembuka, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, paragraf luas audit, ini maksudnya scope auditnya ya. Kemudian ada opini auditor. Nah, ini kalau misalnya ada tanggung jawab pelaporan lain ya, misalnya ada pelaporan internal kontrol, itu adalah setelah opini auditor, maka kemudian ada tanggal auditor, kemudian tanggal laporan audit. Seperti ini teman-teman bentuk standarnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi ini adalah judulnya teman-teman ya. Laporan audit auditor independen. Kemudian yang ini adalah ditujukan ke siapanya ya. Ya ini kepada shareholder, stockholder atau pemegang saham. Kemudian ini ada paragraf perkenalan ya. Paragraf awalnya we have audited, kita telah melakukan audit atas balance sheet dari PT bla 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 bla, paragraf awal. Kemudian ini menjelaskan paragraf tanggung jawab manajemen ya. Manajemen bertanggung jawab secara penuh dalam penyajian dan penyiapan laporan keuangan ini. Kemudian selanjutnya setelah tanggung jawab manajemen adalah tanggung jawab auditor. Apa tanggung jawab auditor? Yaitu memberikan opini. Nah, kemudian ini adalah skop kerja. Nah, ini biasanya ini ada yang full, misalnya untuk full audit gitu. Nah, kemudian ada juga yang penugasannya itu bukan full audit, cuma audit upon prosedur AUP bisa teman. Jadi hanya mengaudit misalnya revenue-nya saja. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, ini menjelaskan skop auditnya apakah full audit atau bukan full audit. Nah, kemudian bagian auditors opinionnya. Nah, jika ada tugas lainnya adalah seperti yang dijelaskan tadi juga, auditornya diberi tugas untuk memberikan opini atas internal control, maka setelah di bawahnya ini ada auditor's opinion about internal control. Nah, kemudian ini ada nama dan kantor KAP-nya, kemudian tanggal auditnya. Ini teman-teman bentuk standar dari laporan keuangan ya, yang wajar. Nah, kalau nggak wajar tadi, kan kita bisa ada tambahan paragraf penjelasannya ya. Ini adalah contoh yang misalnya tidak wajar teman-teman. Nah, jadi yang atas-atasnya tadi paragraf pengenalan, tanggung jawab manajemen, kemudian tanggung jawab auditornya sama. Nah, kemudian bedanya adalah di bagian opini teman-teman. Sebelum kita langsung, kalau tadi kan kita langsung menjelaskan bahwa menurut kami laporan ini diselesaikan secara wajar gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita harus, sebelum kita menyatakan bahwa menurut kami laporan ini wajar dengan pengecualian, kita harus menjelaskan basisnya teman-teman ya. Alasan kita kenapa kita memberikan opini wajar dengan pengecualian. Nah, bedanya di situ teman-teman. Dengan yang versi yang standar, versi yang istilahnya opininya wajar dan standar, dengan yang opini selain wajar. Nah, jadi kalau selain wajar itu nanti di kolom opini auditor, sebelum memberikan opini dia harus memberikan alasannya, basis for qualified opinion, basis for adverse opinion, basis for disclaimer opinion gitu, baru nanti opininya. Itu teman-teman yang terkait dengan laporan opini audit. Nah, mungkin untuk hari ini cukup itu, dan kemudian saya berikan tugas untuk teman-teman bikin
kelompok ya, bikin kelompok untuk menyelesaikan satu studi kasus teman-teman ya. Silakan dikerjakan sekarang, tapi nanti hasilnya bisa dikumpulkan minggu depan ya. Oke, nanti saya akan kirimkan ya tugasnya lewat grup. Kemudian nanti bisa teman-teman kerjakan. Untuk pembagian kelompoknya nanti teman-teman ini ya infokan di grup juga ya, Pak ini saya kelompok kalau 1, 2 enggak ini ya, kelompoknya siapa gitu ya, ketua kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya ini infokan di grup ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi selamat mengerjakan. Nanti kalau ada yang bingung nanti kita akan melanjutkan discuss di WA group. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya nanti tugasnya akan ini deh. Saya sampaikan di slide ini aja ya. Saya gabung di slide ini ya. Nanti akan saya kirimkan slide ini ke grup. Nah, nanti di halaman terakhirnya itu ada studi kasus yang harus teman-teman kerjakan. Oke, saya Eri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.